Bu, habis puasa ini aku mengambil cuti. Berapa hari, Rul? 2 minggu. Jadi, apanya rencana kau? Aku mau pulang kampung. Ke Padang? Iyalah. Terbalik itu, Rul. Eloklah kau ke Jakarta, ke tempat Pak Cikmu. Tambah juga pengalaman awak di kota besar. Ah, enggak, Bu. Aku sudah rindu kali mau menengok kampung. Apalah perlunya itu, Rul? Bah, bagaimana pulanya ibu ini? Sekali-sekali kita jelang pula lah kampung kita. Apalagi aku belum pernah menengok rumah Gadang. Selama ini Padang kata orang, Padang kata awak. Entah di mananya daerahnya, kita pun tak tahu. Begini, Rul. Kalaupun kau pulang ke kampung, mau tinggal di mana kau? Rumah Gadang yang hendak kau tengok itu sudah lama kosong. Sebiji pun tak ada pemilik kita di sana. Tak soal itu, Bu. Baiklah. Kau sewa saja hotel di Bukit Tinggi atau Padang Panjang. Anggap saja kau turis. Begini, Bu. Kami pulang berombongan. Jadi soal penginapan sudah ada yang mengatur di sana. Siapa rupanya yang mengatur? Panitia di kampung. Siapa-siapa rombongan kalian? 2 motor, Bu. Lebih kurang 70 orang. Semua anak-anak muda yang tergabung dalam Ikatan Pemuda Mahasiswa di Medan ini. Kami pun sudah kompak sama pemuda Minang di perantauan lain. Nanti, 5 Lebaran semua anggota pulang bersama serentak sampai di kampung. Rame lah itu nanti, Rul. Apa tak rame? Kalau begitu, ibu pun maunya pulang. Rombongan tua-tui tak boleh ikut, Bu. Kalau mau, bikin grup sendiri. Kami tak mau dicampurin orang gael lah, Bu. Bah, kau pun bukan mahasiswa lagi. Kenapa kau ikut? Aku kan pembina di sana, Bu. Jadi, cocok sama jabatanku. Kami mau mengadakan riset tentang Minangkabau. Rul, apa pula yang menarik kau sama adat-adat kuno itu? Sedangkan ibu saja malu dibilang Padang. Di mana-mana orang mengatakan Padang bengkok, canggoreng, keok. Ibu, jangan begitulah, Bu. Macam manapun kita, tak mungkin jadi Batak atau jadi Jawa. Sekali Padang, tetap Padang. Apa pula mau dimalukan? Terserah kau lah. Tapi ibu pesankan, jangan sampai kau terkait sama gadis Padang. Kenapa rupanya? Orang awak banyak ciri minyak. Soal nantilah itu, Bu. Apa? Pagi tadi si Irma ngomong dengan aku. Ngomong apa? Katanya dia nak balik ke Padang. Nak balik ke Padang? Iya. Apa pula budak tu teringat nak balik? Mak ini ceritanya, Pak. Hari raya ge sekolah kan libur panjang. Jadi? Nah, kawan-kawan dia di organisasi pemuda Minang di Palembang ini muat rencana nak balik bersama ke Padang. Berangkatnya 3 Lebaran nyater mobil. Jadi apa dia gawe anak-anak tu di kampung ke? Macem-macem, Pak. Maklum anak muda. Yang terang ngejingok rusun dewek-dewek. Di kampung lah dibentuk panitia penyambutannya. Percaknya pemuda-pemuda dari perantauan lain balik galau. Nah, mak itu? Iya, yang dari Jakarta lah, dari Medan, dari Bandung, Lampung, ada juga yang dari Ambon. Bagus, ada kemajuan tuh namanya. Mak mana pendapat Papa? Kalau mak itu caranya, aku setuju, lajulah baik. Aku tidak. Apa awak dah setuju tuh? Dak lemah, woy. Anak gadis nak dilepas dewean di jalan jauh. Nah, ujinya ngomong tadi, balik beromongan. Iyalah. Tapi, taulah dewek kalau dak direwangi oleh wong tua. Kalau mak itu, balik galau kita. Aku galak. Percuma lah baik, Pak. Ngabisin duit. Lah, soal ongkos tuh pacak diatur. Ada kemauan, ada jalan. Dah. Jadi awak malu ngajak aku?
Mentang-mentang aku bukan wong Padang. Bukan mak itu, Pak. Kalau memang aku dak dinjuk datuk-datuk di sana ge tidur di rumah gadang, biarlah aku tidur di masjid baik. Soalnya aku lah lamonian bercita-cita nak jingok dusun anakku tuh, woy. Balik ke kampung tuh bukan mudah, Pak. Kagoklah ongkos balik begitu cukup. Tapi gawaannya, mak itu banyak yang bakal dinjuk oleh-oleh tuh, woy. Yang mamak lah, yang uak lah, yang bako, belum lagi sumbangan ini tuh. Pendeknya banyak lagu, Pak. Ano tahan. Repot baik. Njuk baik sarung sesembang sewang. Habis gitu. Sekodi itu lah cukup. Yang penting-penting baik. Jangan njuk galau. Malu, Pak. Daripada jadi omongan wong, malah tidak. Kalau itu, terserah awak lah. Jadi, macam mana dengan si Egma, Pak? Sudah ngomong. Aku setuju. Tapi mak ini tinggal terserah awak tuh. Jiku mak ini baik, Pak. Iya. Ku tanya ke dulu panitia rombongannya. Iya. Sekigonyo ada wong tua-tua yang ngerewanginya, kita izin ke. Bagus. Tapi kalau bujang gadis baik, malah jangan. Sago ge. Mana benar Papa? Cocok lah itu. Perhatian, mohon perhatian. Teman-teman anggota Pulang Basamo sekalian, alhamdulillah, kita selamat sampai di kampung halaman dengan tidak kurang suatu apapun. Maka dengan ini, atas nama koordinator kami umumkan sebagai berikut. Pertama, selesai upacara penyambutan nanti, seluruh anggota rombongan akan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 2 kelompok pria dan 1 kelompok wanita. Seterusnya akan ditempatkan di pondokan yang sudah disediakan panitia untuk selama berada di kampung. Penjelasan lebih lanjut menyusul. Kedua, kita istirahat sampai jam 5 petang. Sesudah itu, bersiap-siap untuk menghadiri acara perkenalan dengan pemuka-pemuka masyarakat desa yang akan dimulai jam 8 malam tepat. Wanita diharapkan pakai baju kurung. Ketiga, kepada yang berminat menginap di rumah familinya, hendaklah memperoleh izin dari ketua kelompoknya masing-masing. Keempat, untuk menciptakan suasana kekeluargaan antara masyarakat di kampung dengan kita anak-anak rantau, serta membantu suksesnya mission Pulang Basamo, dimohon dengan sangat agar mematuhi tata tertib sebagaimana yang sudah kami cantumkan pada buku acara. Kelima, khusus mengenai sopan santun pergaulan muda-mudi, dalam hal ini yang bersifat agak pribadi, supaya masing-masing pihak mampu membatasi diri, mengingat kondisi masyarakat kita yang sangat sensitif terhadap norma-norma susila. Demikian saja pengumuman dari kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Demikian tadi para hadirin yang kami hormati. Berturut-turut telah kita dengarkan sambutan dari saudara koordinator Pulang Basamo yang disusul oleh kata sambutan serta pengarahan dari Bapak Kepala Desa. Maka kini, sampailah kita kepada mata acara yang ketiga, yaitu perkenalan Mamak Jokamanakan. Untuk ini, kepada saudara Dr. Andes Syahrul dari Medan, waktunya kami persilahkan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, engku-engku, mama-mama, biai-biai, ete-ete, dan saudara-saudara para hadirin yang ambo muliakan. Untuk memenuhi acara ini, baiklah, akan saya perkenalkan anggota rombongan Pulau Basamo. Akan tetapi, mengingat waktu yang sangat terbatas, tidaklah mungkin untuk memperkenalkan satu persatu. Yang jelas, kami ini adalah putra-putra Minang kelahiran luar negari. Bukan luar negeri loh, Pak. Oleh sebab itu, akan kami panggilkan saja ketua-ketua grup rantau, serta jumlah kontingen yang dipimpinnya. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan salam perkenalan. Selamat berjumpa di kampung halaman. Baiklah, para hadirin, saya akan perkenalkan yang pertama, rombongan dari Sumatera Selatan. Jumlah anggota 36 orang, di bawah pimpinan Saudari Irmawati, Ibu MC kita pada malam ini. Selanjutnya, rombongan dari Medan dan sekitarnya, berjumlah 69 orang, dipimpin Saudara Ucok Sekumbang. Mohon berdiri, Saudara Ucok. Kalau di sini tidak lagi dipanggil Ucok, tapi Buyuang. Berikut ini, kami perkenalkan pula rombongan dari Jabotabek, yaitu Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Dengan anggota paling besar, 85 orang. Komandannya Saudara Zamri Koto. Beliau adalah calon sarjana hukum yang berbakat. Kemudian para hadirin, anggota Pulau Basamo dari Provinsi Lampung, berjumlah 18 orang. Dengan ketuanya Saudara Lukman Samad. Musa muda dari Teluk Betung. Banyak pitinya nih, Pak. Dan menyusul sekarang, rombongan dari Kota Kembang, alias Bandung, Jawa Barat. Beranggota 21 orang. Induk samangnya ialah Saudara Dadang. Dadang artinya Sunda Padang ini, Pak. Ayahanda beliau dari kawasan Gunung Galunggung, Tasikmalaya. Kini giliran dari Jawa Tengah, termasuk daerah istimewa Yogyakarta. Jumlah personil 32 orang. Diketuai Saudari Sri Mariati Ningsih. Bukan orang Jawa ini, Pak, tapi asli gadis Minang, kelahiran Mojokerto. Dari daerah Indonesia Timur, tercatat sebanyak 4 orang. Dipimpin Saudara Johan Shah. Beliau putra seorang Segadu yang ditugaskan di Sorong, Irian Jaya. Dan yang terakhir para hadirin, kami panggilkan satu-satunya utusan dari luar negeri, yaitu dari Sleman, Malaysia. Tepuk tangan untuk Saudara Kamarudin bin Ahmad. Cek Kamarudin ini sudah warga negara Malaysia, tapi bagaimanapun beliau adalah orang awak. Nah, demikianlah bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, telah kami perkenalkan anggota Pulau Basamo yang semua berjumlah 266 orang dari 8 daerah perantauan. Sekian, maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Saudara Syahrul. Baiklah para hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan pula sambutan dari Engku Nini Mamak kita selaku mewakili masyarakat di nagari kita ini. Kepada Engku Datuk Sati, dengan segala hormat,
waktu kami persilahkan. Untuk mewarnai suasana kekeluargaan yang akrab, perkenankan saya berbicara dalam bahasa Awak. Mungkin saudara-saudara tidak seluruhnya bisa mengerti, namun saya yakin sebagai putra-putri Minang, saudara akan dapat memahaminya. Bah, belia. Jadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Angku kepala desa nan hormati, angku nenek mama nan gadang bersahabat tua, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak dan kemanakan-kemanakan kami, para hadirin yang muliakan. Atenamo seluruh anak nagari, izinkanlah hamba memberikan kata sambutan dalam acara temu ramah pada malam dan berbahagia aku. Dengan kesempatan yang diberikan, hamba ucapkan terima kasih. Para hadirin sekalian, pertama sekali, ambo menyampaikan selamat datang di kampung halaman kepada kemanakan-kemanakan dan anak-anak kami anggota pulang bersama. Adalah suatu peristiwa bersejarah untuk negari ko, dan patut kita syukuri bersama-sama. Dengan kesediaan Anda sekalian sebagai generasi muda Minang perantauan, nanlah pulang sabondong untuk bersilaturahmi jo kami di kampung, mencari simpang sapiah buku jo karatan, saratu menyilau tanah leluhur di daerah mano asal turunan sawananya. Insyaallah, kapulangan sekali nangko merupakan awal dari tradisi pulang bersama, dan akan berlanjut di masa-masa nan kadatang. Amin. Adapun kemudian daripada itu, kami terkesan sekali dengan program kegiatan rombongan Salamo di kampung nanti. Sebagaimana nalah dibacakan tadi, dan kami nilai sangat positif. Antara lain, dengan akan berlangsungnya dialog jo tokoh-tokoh masyarakat kampung, baik juga dengan unsur-unsur pemerintahan desa, dan terakhir jo nenek mama pemangku adat. Maka, menurut pengamatan kami, dalam rangka ingin mengenal labuah jotapian, selanjutnya baraja kasih kanagari nak laki cinta keminang, nampaknya kemanakan-kemanakan ingin mengadakan semacam penelitian di banyak sektor kehidupan masyarakat. Ia di bidang sosial ekonomi, di bidang seni budaya, lingkungan hidup, pembangunan material dan spiritual, dan lain sebagainya. Kami yakin bahwa masukan-masukan itu nanti bukanlah hanya sebagai catatan-catatan mati, tapi akan dikaji, dikembangkan, dan kemudian dengan bakar samo jo potensi yang ada di perantauan akan mewujudkan perbaikan menyeluruh di negari kita. Nah, ikulah yang menggembirakan kami. Kalaulah aktivitas semacam itu dilaksanakan di lembaga-lembaga resmi, itu wajar. Tapi justru timbulnya dari kalangan anak-anak muda dan hidup di lingkungan non-Minang, oleh satu generasi sebagai produk manusia-manusia kota dan individualistis, bahkan dilayakan pun bukan ranah gunakan uang. Alhamdulillah, suatu surprise memang. Kami terharu. Ndak kama rasonyo gadang hati kali katakan.
selain kenang satu jua bahing pun syukur. Oh Tuhan, lah lamu bana buki kami kepanasan Tuhan. Bumi lakang hutan marangge rumput masyak kubangan tua po katenggang kabojawang. Kinilah berharap awan dari rantau membawa hujan dalam gabak tampan karau anyolai. Tapi nyampang angin sarugo nembati puju anyo pagadang tangih menjuak tak sampai babarikan alangkah ibu hati kami. Tapi bak bunyi buah pantun, basawah kapa dari bintan nang kodoh sutan bangkaulu. Guruah ko indak jadi hujan, bumi arok langit kamalu. Salam ko kemenakan. Lacuk bana kami ko bau buak juta bulawang panjang gue. Satu di jambu punya tiba rumudo bocohan. Dia awi tersapah yo. Anak-anak dan kemenakan kami. Pada kesempatan pulang kampung sekali ko, kalian pandang-pandanglah Marapi Jasinggalang. Carilah Gunung Sago jo Gunung Talang Tandike Gunung Pasaman. Itulah lambang-lambang abadi monumen Minangkabau. Perhatikan lambah hijau melandai bukit nan di bawahnya tahampa sawah mengunyang ba ame hurai. Pamatang batingke basusun siriah banda buek liku baliku anak sungai membalah foto. Di gurunan ketinggian gisia bagesoh daun tabu batumpuak parak cangkenyo tarapak tanaman mudo. Ombak bak bunyi rang main bau baralun memanggia dagang. Kunjuangilah haya tajun di lambahanai sarasah di lambaharau. Jalang pulau singkarak di maninjau nantak kalah jodanau toba tanah batak. Pantai bunguh nan bak sanur di Pulau Bali ngarai siano timbalan kanon Colorado. Baitupun istano di pagaruyong jam gadang di tengah kota langkok saratu ambun pagi jukelok ampe puluh ampe. Kasadonyo itu adalah tuah nagari Minangkabau Sumara alam Indonesia. Berbahagialah Anda dilahirkan sebagai anak Minang. Tapi semantang pun itu kemenakan. Usah kalian piciangkan mato taraduk kasenjangan nagari itu. Catat. Sajak dari pergeseran nilai akibat erosi kebudayaan. Talih kepada krisis kepemimpinan nenek mama pada wibawa orang alim dan mudo indak samalulai. Baitupun hutan rusak gurun binaso penyebab ampuah juga lodo. Silaulah kulolahan pertaniannya. Lah banyak parak nama rimbo sawah liek bebanda langit sawah rawang jadi baluka. Sama lah jalan katapian hilang rononyo surau gonjong. Agamu tinggal di tulisan adat kaca di buah pantun. Na'udzubillah. Baralah kaderang doso kemenakan. Kalau amanah yang dijawab sulit basulit kabinaso di tangan kita. Sasa jo kutuak tabak sudah dari generasi sesudah nangko kalau waris tidak tersampaikan. Alangkah maruginya. Tantano alam nan ramah. Nan eloknya bak Firdaus jatuh ke bumi ko hanya dipuji di sanjong-sanjong. Tapi bukan dimanfaatkan. Kita takut nikmat kedirangguikan kawan-kawan. Kita takut sansaro kaditimpokan tersebab tak tahu bersyukur jo anugerah Tuhan yang dilimpahkan kepada manusia-manusia Minangkabau. Dan itu pasti karena itu janji. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maha suci Allah yang tak pernah mungkin di janjinya. Dek sahabat karena itu kemenakan-kemenakan dan para hadirin sekalian. Melalui forum ko ambo ingatkan ko talupu ambo jago kan ko takalo. Mari kita bangkitkan batang tanam. Kita paharek tali suto antara kampung jo perantauan. Usah dirato inala sudah. Lupakan taruah nelahungkai to bulang baliat sekinan tanah. Mari kita bangun negara itu. Nah, itulah saja yang dapat ambo sampaikan. Akhirnya ambo ucapkan selamat bersilaturahmi.
selamat berekreasi, selamat berdiskusi, dan selamat berkarya untuk negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Angku Datuk Sati. Semoga harapan-harapan beliau yang juga merupakan harapan kita semua akan terwujud serta mendapat ridho Allah, mudah-mudahan. Para hadirin yang kami hormati, dengan selesainya sambutan tadi, maka selesailah pula acara resmi kita pada malam ini. Dan sebelum corong ini saya serahkan kepada Saudara Dadang untuk memimpin acara hiburan, atas nama koordinator kami akan menyampaikan beberapa pengumuman, yaitu besok jam 8 pagi, seluruh anggota yang tergabung di grup A sudah berkumpul di Balai Adat atau Balerong untuk kerja bakti membersihkan ruangan dan pekarangan gedung tersebut. Kemudian grup B mendapat tugas kerja bakti di Surau Ayah Gadang dan sekaligus tapian mandi. Nanti, tepat waktu masuk zuhur, semua kegiatan selesai. Sesudah sholat, makan siang dan istirahat, jam 2 siang supaya hadir di lapangan voli untuk menyaksikan pertandingan persahabatan antara Karang Taruna Desa kita dengan tim Pulang Basamo. Sekian agar dimaklumi, dan terima kasih. Permisi. Mari. Boleh saya duduk di sini? Oh, silakan. Kok sendirian, Bu? Enggak, begini banyak orang kok sendirian. Maksud saya, sendirian duduk di sini. Tapi sekarang kan berdua sama Bung apa? Syahrul ya? Masa lupa? Baru semalam nama saya Ibu panggil. Interupsi. Tolong panggil saja saya Irma. Apa salah kalau saya panggil Ibu sama seorang pendidik? Sayang, Anda bukan murid saya. Oke. Tapi Irma juga jangan panggil Anda lah. Anda atau Bu itu kan buat orang yang belum dikenal. Jadi panggil apa? Panggil Uda? Atau Mas? Atau... Panggil Abang saja. Lebih familiar kedengarannya kan? Baiklah. Bang Syahrul? Nah, begitulah. Bagaimana kalau kita bicara dalam bahasa awak saja? Setuju Bu Guru? Irma? Setuju saja. Itu akan menambah semaraknya suasana Pulang Basamo, bukan? Benar. Dan untuk menciptakan rasa kekeluargaan yang intim sebagai warga Minang. Tapi maaf, bahasa Minang saya tidak lancar. Maklum, Minang Huakiau. Sahabat aja. Di selatan Huakiau, di utara Cina Hitam. Bagaimana? Kita mulai? Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Macam iko dia Irma. Iyo Bang Syahrul. Irma masih punya orang tua? Masih ya? Salah tuh. Bukan masih ya. Ampunan betul. Kalau membilang masih jo, bukan masih ya. Tunggu dulu. Kato-kato masih itu memang ada dalam perbendaharaan bahasa Minang. Oh, kalau itu tidak tahu juga ya. Mangkonyo. Tadi kita janji bicara awak sedapat-dapatnya saja. Nanti kita latih terus, lama-lama tentu dapet. Iyo. Tapi lupa, Ambo. Lupa terus? Bagaimana, Iko? Sorry. Kini giliran Ambo nanda tanya. Boleh ya? Apa tuh nanti tanya? Begitu. Bang Syahrul masih kuliah atau... Alah Karajo. Di mana? Di Parak Kajai. Apa itu Parak Kajai? Parak bahasa awak
artinya kebon. Iya. Sedangkan kajai dalam bahasa Indonesianya karet. Coba tako, apa tuh? Jadi para kajai. Oh, maksudnya abang kerajo di perkebunan karet. Sarakui untuk ibuku. Irma di mana mengajar? Mengajar apa? Maksud ambo mengajar. Oh, mahaja, bukan mangaja. Kalau mangaja, sian kamu kaja. Bulia sih saru yo bulia di kaja. Bang Sarul berapa orang Basudaro? Surang. Irma? Sanasib. Ambo jo sebatang karo. Oh, salah tuh. Karo tuh artinya monyet. Oh. Tak tontong kalamai jagung, tak guna-guna di kampung basi. Orang rantau pulang ke kampung. Coba takok apa? Nah ya, ongkos nyoseo bensin. Tak tontong Kalamai jagung, tak guna-guna di kampung basi. kami pulang babaju kurung, gadi di kampung Pakai bensin. tak tontong Kalamai kalamai jagung, tak guna-guna di kampung basi. Aduh kawan, duduk bamano. Pulang jina, anu batal. Kami anak-anakmu telah pulang menjelang bumi leluhur bunda. Lepaslah sudah rindu di kalbu. Dan kini kami kerantau lagi. Seribu bangga terbawa, memijar di hati ini cinta yang karena baranya berserakan duta-duta dalam kembara. Tapal batasmu ada di sepanjang Nusantara. Selamat tinggal Teluk Bayur. Selamat tinggal Singgalang dan Merapi. Selamat tinggal semuanya. Nanti kami pasti kembali. Mananya oleh-oleh buat ibu dari kampung, Bro? Sabar, Bu. Ada. Apa ini? Amboy, bagusnya. Baju kurung. Itu buatan Koto Gadang, Bu. Tengok rendah-rendahnya. Bagus kan? Terus yang ini. Kain songket tenunan Pandai Sike. Nah. Yang itu apa tuh? Oh, kalau ini pelekat tenun selungkang buat opung. Mana lagi buat ibu? Ada lagi, ada. Yang paling istimewa. Nih, Ibu lihat.
Foto siapa ini? Manis juga nampakku. Orangnya cantik, namanya pun cantik, Bu. Namanya Irmawati. Siapa dia rupanya? Gadis Minang, kelahiran Sungai Musi. Dia kirim salam sama calon mertua di Medan katanya. Oh, siapa calon mertuanya? Siapa lagi kalau bukan ibunya si Syahrul? Bah, betulnya begitu, Rul? Iyalah pula, kalau ibu setuju, akan kulamar dia ke Palembang sana. Bagaimana kira-kira, Bu? Ya. Kalau ku tengok gayanya, tak salahlah pilihan kau, Rul. Tapi apa, Bu? Dia cantik, kan? Iya, cantik. Tapi cantik saja belum cukup, Rul. Berumah tangga bukan hanya untuk sehari dua. Tengok, ibu sama mendiang ayahmu. Sampai mati kami tetap rukun. Jadi apa lagi yang kurang sama dia? Kalau soal pendidikannya jangan khawatir, Bu. Guru SMA, ligat lagi. Ya, soal itu taruhlah. Tapi ada lagi yang lebih penting dari itu, Rul. Yaitu hatinya. Apa kau sudah... Oh, soal itu bereslah, Bu. Ibarat beli baju, sudah setoko barang kupini. Jatuh juga hati awak ke dia. Soal potongan sudah ibu tengok, kan? Potongan masa kini, dasarnya jangan takut, dijamin tidak luntur. Ukurannya pas, jahitan pun hebat. Pendeknya sip lah, Bu. Iya, ibu percaya, Rul. Tapi baru sebentar kalian bergaul. Manalah pula paham pribadi orang dalam sekejap. Bu, sekali pandang hati awak sudah lengket. Mbak Kris masuk ke sarung. Ada siapa dia, Rul? Oh, soal itu tak sempat pula kutanya. Nanti mudahlah itu, Bu. Iyalah, Rul. Mbak ku selidiki dulu. Nanti kalau cocok barang sama contohnya, kita bayar lah. Oh, asik. Terima kasih ibuku tersayang. Oh, kekasihku Irma. Tunggulah aku di jembatanmu, Sidik. Kan ku jemput di kau ke sana. Pada Irma di Palembang, salam buatmu. Kuawali surat ini dengan permohonan maaf. Sekiranya aku mengganggu waktu-waktu sibukmu. Gak marah, kan? Irma, sejak perpisahan kita di bawah jam kadang tempo hari, aku merasa ada sesuatu yang hilang. Ku cari dia dengan khayalku. Ku telusuri dalam mimpi-mimpi. Tapi setelah bangun, aku ketawa sendiri. Sebab sesuatu yang hilang itu belum pernah aku miliki. Oh, aku jadi tolol seperti kucing di depan kaca. Irma, kau juga boleh mengatakan aku tolol. Tapi salahkah aku kalau merasa kehilanganmu? Aku tahu, terlalu singkat waktumu untuk mengenal siapa diriku. Dan wajar hingga sampai saat ini, aku masih menanti jawabanmu. Bagiku Irma, waktu 10 hari sudah cukup melihat pribadimu. Karakter yang sederhana, lembut, anggun dan keibuan. Semua terhimpun dalam diri seorang gadis bernama Irma. Untuk itu, aku senantiasa menunggu kabar darimu. Akan sangat mengembirakan sekali kalau apa yang diharapkan itu cepat datang. Iya, barangkali Desember tahun ini, aku ditugaskan oleh perusahaan tempatku bekerja untuk survei ke beberapa tempat di Sumatera Selatan. Aku pasti menyempatkan diri mengunjungimu. Boleh, kan? Sekian, lain kabar baik. Salam manis dari Medan, Syahrul. Buat Bang Syahrul di Parak Kajai, Medan. Apa kabar, Bang? Baik-baik saja, bukan? Bang Syahrul, surat abang dengan kertas biru muda sudah Ir terima. Ir faham isinya. Bahkan faham juga sampai jauh ke dalam sana.
Terima kasih atas perhatian abang yang istimewa itu. Bang Syahrul, kita buka kartu saja ya. Begini bang, sebenarnya waktu pertama kali kita jumpa di Padang Panjang, hati Ir seperti kena strum 15 watt, bergetar dan mengagetkan. Padahal sebelumnya, dengan laki-laki manapun berkenalan, Ir tidak pernah mengalami seperti itu. Sungguh loh bang. Apalagi waktu menerima kebulatan tekadmu di Naresiano itu. Wah, Irma tak bisa tidur, entah kenapa. Apakah itu yang namanya jatuh cinta? Irma tak tahu. Sebab memang belum pernah jatuh cinta kok. Bang Syahrul, Irma merasa sangat berbahagia mendapat tempat di hatimu. Tidak peduli sudah berapa orang yang pernah singgah di sana. Yang jelas, Irma mau bermukim untuk selama-lamanya. Oh ya, tentang rencanamu ke Palembang itu, Irma sambut dengan tangan terbuka. Irma tunggu loh bang. Sudah ya bang. Salam sama Bundo Kanduang di sini. Adikmu, Irmawati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Numpang tanya ya, Bu. Nanya apa? Apa di sini rumahnya si Irma? Irma? Irma mana? Irmawati. Dia orang Padang katanya. Oh, dia tuh guru SMA ya? Ya, betul, Bu. Dia tuh anakku. Ngapa? Enggak. Cuma mau jumpa saja. Awaknya siapa? Aku kawannya dari Medan. Oh, silakan masuk nak, silakan masuk. Terima kasih, Bu. Tapi Irma ada enggak, Bu? Belum lagi balik dari sekolah. Masuklah bayi, ada bapak di dalam tuh. Ya, terima kasih, Bu. Pak, ada tamu nih. Oh, Selamat siang, Pak. selamat siang. Silakan duduk. Mengganggu, Pak? Dak 20. Biasa baik. Duduklah dulu nak. Apa kabar nak? Katanya dia nih rewang Irma, Pak. Betul, Pak. Aku baru datang dari Medan. Nah, jauh juga. Jadi awak nih orang Medan. Bukan, Pak. Aku orang Padang, tapi tinggal di Medan. Di mana kenal dengan Irma? Waktu pulang bersama tempoh hari. Oh, mak itu. Kapan sampai? Semalam, Naik apa? naik motor, Bu. Hah? Naik motor? Mak itu jauh dari Medan naik Honda? Bukan Honda, Bu. Tapi naik bus. Oh, maksudnya bukan motor bakso kita, tapi naik mobil. Nah, kalau bakso Padangnya naik oto. Motor di sini orang Medan bilang kereta, Bu. Kalau kami itu kereta tuh ya kereta api nak. Ya, spur bahasa di sana. Memang lain pulau di Medan ini. Di mana-mana tukang beca tuh duduk di belakang. Tapi kalau beca Medan di samping. Itu tanda wong Medan bertanggung jawab, Pak. Sebab kalau terjadi apa-apa, pengemudinya saro dulu. Tapi wong sana tuh tukang perang. Tukang perang macam mana, Pak? Ya, namanya bae Medan, tempat bertempur. Nah, itu si Irma balik. Ir, ada tamu kau tuh. Siapa, Ma? Wah, belum kutanya namanya. Katanya dari Medan. Dari Medan? Iya. Bang Syahrul, sudah lama bang? Barusan, ya. Nggak disangkut tamu dari Jawa. Dari Medan Milo bang. Tanggal 3 balik berangkat. Duduk dulu bang, mau ke dalam sebentar. Ya, terima kasih. Gak dulu masuk tuh Ir. Ngapa pak? Nah ini,
Dengar lagi kami ini nak pergi. Jadi kau berdua nih di rumah baik. Lama ndak? Ndak doi. Cuma balik nyungke nak mampir sedengar ke rumah bang. Maaf nak. Siapa tadi namanya? Sahrul. Oh yo, nak Sahrul. Kami nak pergi dulu. Yalah Pak, aku juga mau pulang. Jangan. Ngomong-ngomong baik dulu dengan si Irma. Tunggulah kami dulu nak Sahrul. Kita belum lagi cerita-cerita. Ndak ada lama. Yalah Bu, kalau begitu biarlah saya tunggu dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Abang, apa kabar Ibu di Medan? Alhamdulillah, lagi sehat saja. Oh iya, beliau kirim salam ke calon menantu. Mana salam tuh? Iko, terimalah. Dulu di kampung elok laku nampaknya. Itulah salam khusus yang dikirimkan ibu di Medan. Salam dari anaknya Alun Lai. Salam dari anaknya pasti sadis dari yang tadi. Kalau tidak disampaikan bisa jadi penyakit ya. Oh, bagak awak kini ya. Dari dululah bagak jo, tapi baru kini basuh musuh. Alun pernah baca kak selama kok? Alun, tidak ada lawan K7. Berapa lama abang ditugaskan Siko? 20 hari. Tapi kalau dikabulkan perusahaan mungkin pindah panah kemari. Syukurlah, mudah-mudahan diterima. Tapi surat lamaran yang di Palembang kok Alun masuk. Lamaran apa, Reh? Lamaran join perusahaan jobo guru SMA. Oh, itu. Masuk karena capek. Boleh dapat puluh dipertimbangkan direksi Siko. Syarat-syaratnya apa? Biasa. Selain dari salinan ijazah, tentu surat berkelakuan baik dari polisi. Sudah tuh surat keterangan sehat dari dokter. Surat keterangan bebas G30S perlu enggak? Boleh diganti jodoh sidih 7 alai? Macam ikoir. Sebenarnya selain dari urusan dinas, abang sengaja datang kemari untuk memperbincangkan masalah kita pribadi. Soal hubungan kita nan abang kasih? Iya. Abang ingin satu ketentuan yang konkret. Oh, baik itu. Jadi menurut Bang Sahrul, jawaban Ir dalam surat tempo hari alun konkret? Itulah cale. Cuman realisasinya ya. Pada prinsipnya, Ir sapandapek jo abang. Tapi, apalah cukup waktu bagi kita untuk penjajakan timba Bali ya? Muka si Irma. Oh iya, asiknya ancaknya tuh. Oh, Bapak, Bu, sudah pulang? Hasil pulang bersama, Pak. Maksud Ibu? Ngomong kau tuh, pas nen bahasa wong awak. Oh, Memang kita orang awak, mah. Tentu bahasa awak. Iyo, taruh lah. Kalau macam papa yang bukan orang awak nih, nggak boleh melok ngomong. Wah, maaf, Pak. Ada orang yang tersinggung rupanya. Supaya nak adil, Pak. Papa juga mesti pacak bakso kami. Benar nggak, Mah? ya. Benar. Jadi Bapak nggak bisa bahasa Padang? Seketek-seketek bisa. Salah tuh, Pak. Kalau ngomong ke bisa tuh bisa juga. Kalau bisa? Yang bisa tuh di Pak Ulo. Pacaknya dari wong baik. Awak dewek lah ke aku. Ma ini baik. Kita coba-coba ngomong cara awak. Setuju nggak, Mah? Payolah. Bagaimana, Pak? Galak baik, asal tidak diketahui. Tunggu dulu, Pak. Galak juga ketawa kan sama saja. Lain, Bang. Galak bahasa Palembang artinya mau. Oh, Namun, begitu. Kalau galak bahasa Jawa, lain lagi itu. Ganas. jadi kalau orang Palembang mengangguk, orang Padang ketawa. Iya, orang Betawi ngancem. Macam kok Pak, Bu. Iya.
Rasanya lah lamo bana ambo batandang. Kini bah kalau ambo pulang dulu. Pulang kemana nak Sarul? Ambo menginap di Limo Baleh Ilia di hotel. Oh, di hotel. Acuk-acuk sanju kamari, nak. Mau kasih ibu sesudah maghrib. Bukan, Bang. Sanjo tuh mau kasihnya batandang. Ayo, masukkan. Orang Padang baceleku bahasa Padang. Insya Allah, Bu. Jadi, permisi ya, Bu, dulu. Yolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi, nak Sahrul ko ada minat dengan anak bapak. Baik itu. Iya, Pak. Sudah dipikir bana masa-masa. Allah, Pak. Baiklah. Nan ingin juga bapak tanyakan, apa kedatangan anak Sahrul ko lah disetujui orang tua? Ibu di Medan lah merestui, Pak. Ayah, Kalau ayah Allah meninggal. lah berapa lama? Tahun 85, selesai ampun di wisuda. Irma, Yo, Pak. bak mana pendapat kau dalam urusan itu? Papa indak akan menghalangi dan indak akan memasuk. Yang penting kalian sama-sama setuju. Bak mana? Jawablah tanya papa kau tuh. Nak tentu pulau kami menimbang. Terserah ke papa saja lah di mama. Di mamanya, bak mana? Ambo setuju saja. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya, Bu? Ambo ndak mau dipisahkan dengan si Irma. Oh, itu urusan nantilah tuh, Bu. Bagi Ambo itu penting dibicarakan kini, nak Sahrul. Sebab satu-satunya anak kami hanya si Irma kola. Dioko sama tuayang. Nanti awak tuh bosan ngurus cucu. Soal itu jangan khawatir, Pak. Pendeknya, ndak usah BKB-KB pun jadi. Bu, Iya. Iya. kalau itu memang merupakan syarat dari Ibu, Iya. insya Allah ambo penuhi. Nanti bisa kita atur. Nah, kalau begitu caranya, lagul barang tuh. Jadi, lamaran ambo apa terima? Sabar dulu, nak muda. Tunggu apa lagi, Pak? Kan sadonya lah selesai. Masih adonan belum selesai, nak Sahrul. Apa, Pak? Lamaran belum masuk. Wah, ambo kemari kan pai malamar. Belum resmi. Mau kasih apa? Secara adat. Iyo, Apa minta secara adat Minang atau adat Palembang? kedua-duanya. Barang apa nan apa minta sebagai penimbunya? Atau bara uang jujurnya menurut adat Palembang? Bukan itu nanambo maksud, nak Sahrul. Jadi apa? Menurut biasanya, yang melamar itu bukan langsung calon pengantin, tapi orang tua. Kami kedua belah pihak nan akan berunding nanti. Oh, itu mudah, Pak. Ambo minta ibu ambo nanti kemari. Jangan. Itu terlalu merepotkan, nak. Jadi, siapa gantinya Naraja? Cukup wakilnya saja. Boleh kan, nak itu, Pak? Iya, bolehlah. Tapi kalau bisa, Mama si Sahrul tuh nan ada di Palembang Siko. Ambo ndak ada mama di siko, Pak. Ndak adonan kandung. Mama jauh pun jadi. Mama Jawa. Itu pun ndak ada, Pak. Cuman ada angku, mamanya ibu. Nah, itu sudah tepat. Itu nana ambo kehendaki. Apa nan mesti dibawa sebagai syarat pinangannya, Pak? Serahkan saja ke beliau. Dia lebih tahu. Tapi bagi kami yang penting bisa bertanggung jawab. Soal teteh bengek tuh, ndak usah lah. Merepotkan saja. Jadi, suruh angku si Sahrul tuh ke sini. Kami tunggu. 2-3 hari mau datang, njuk tahu. Itu baik. Kalau begitu, yalah, Bu. Besok ambo jalan beliau ke Pelaju. Mungkin minggu kami datang.
sedikit ya Pak Sultan. Apa kabar? Nak bertanya. Tuh. Waktu pulang bersama tempo hari, Pak Sultan kenal tak dengan orang nan bernama Sahrul? Anak tuh dari Medan. Dari Medan? Nama ya? Orangnya tak manis. Sahrul? Iya ya. Wah, soalnya itu banyak anak-anak muda dan sekali kebakumpua, manalah sempat ambo mainnya. Bayangkan saja, lebih 200 orang laki-laki produksi, rancak-rancak serunya. Oh iya, kata si Irma, Inyo tuh pernah memimpin acara. Waktu pertemuan Joni ini Mama. Tunggu dulu. Anak tuh tinggi semampai? Iya. Iya. Bakumi tipis tak? Betul, ndak salah. Alah, lainnya bu. Dr. Sahrul. Jadi, apa cerita aja Sahrul kok? Macam Iko, Pak Sultan. Anak tuh baru datang dari Medan. Lah 1 minggu sih kok. Di mana ini? Nyo kamari urusan Karajo. Tinggal di penginapan. Lampe kali datang ke rumah. Oh, sudah tuh? Iko lah menjadi persoalannya Pak Sultan. Rupanya waktu Basua di kampung dulu, si Sahruko sempat berkenalan juga anak ambo si Irma. Yo. Jadi? Tapi nampaknya sesudah itu main surat-suratan terus. Akhirnya anak-anakku, itu apa tuh? Taruh lama pacaran cara gini. Betul. Dan petang kemarin, Inyo mengecek langsung dan mau meminang si Irma. Rancak tuh. Kemudian, tanggapan kalian? Untuk itulah mau datang kini ke Pak Sultan. Menanyakan kira-kira mak mana pribadi anak tuh. Oh, baik itu. Tapi kamu rasa soal pribadi tentu lebih jale dek si Irma. Bukan macam itu Pak Sultan. Kalau diurang nang kapunya, rancak galo. Kadang-kadang bisul dikatakan jerawat. Biasa, maklum orang sedang mabuk. Jadi, macam mana menurut pandangan Pak Sultan? Lain tak kamera rapornya? Baiklah. Sebenarnya soal mencari pribadi seseorang tentu tidak mungkin salah pandang. Baik itu juga Ambo. Ambo bagawa cuma beberapa hari. Itu pun diantara berarti perangai manusia dan bermacam ragam. Iya. Jadi agak sulit memberikan gambaran. Apalagi menilai buruk baiknya orang. Betul. Tapi Ambo rasa Pak Sultan. Kalau nak mencari bara sekarung, tentu tidak perlu ditumpahkan galonya. Jangan biasa ganggam, lah tahu saya isi karung. Bukan mbak itu. Iya, kalau toke bare. Sedangkan Amboko tukang jahit. Apalagi tukang jahit. Sekali pandang tubuh orang, lah tentu banyak kainnya. Menurut pendapat Ambo nih, kalau dilihat dari penampilan, kerenah atau bawaannya si Sarulko cukup baik. Pajakku sederhana, tutur sapunya ramah, sopan, berwibawa, dan disagani dalam pergaulan. Sehingga Inyo acok dipercayakan dek kawan-kawannya memimpin kegiatan pulang basamo salamo di kampung. Dan berhasil. Baik itu pun agamonya. Si Sarulko kami imamkan setiap salat berjamaah. Pendeknya ketujuh diambil perangainya. Jadi kesimpulannya, untuk kepribadian anak muda masuk ini, Ambo memberi angka 8 di rapornya. Tapi Iko pandang Ambo pribadi kok nani. Iya. Terima kasih Pak Sultan. Pandangan Pak Sultan tuh dapat pula jadi pegangan kami. Ambo yakin, kalaupun kami leset, tidak banyak. Kok turun mana 2 angko? Alun kasihlah rapornya. Tapi kok naik 2 angko? Kan nilai 10 Pak Sultan. Tidak mungkin. Ngapa tidak mungkin? Sebab secadik-cadik murid, kontennya paling tinggi 9. Bukan 10. Bukan, nanti untuk guru. Lah di mana sekolah kemanakan ini kok? Kemanakan nama? Anak Sidi. Oh, si Samsir. Lah tamai, sarjana bule kemanakan ambo tuh gini? Lah Karajo. Alah. Di mana? Di Pertamina di Palembang.
Tapi kan alun batali lah Oh kini ko alun, sabanta-sabanta lai, batanang lah. Usah dipatanangkan bana. Lape pulo ke subarang ko. Kok lain nampak deh mentari nang kamusuhnya, dicubo-cubo lah. Aduh bana. Siapa tuh? Anak baku ambo. Kamanaka de si Capua. Di mana sekolahnya? Di SMP kelas 2. Tapi kini alaranti. Kamanakan si Capua? Baga ati. Coba malah. Kita rundiangkan nanti. Ndak baik itu loh. Ambo bawa itu angko dulu. Sabantarai ambo agi kaba. Kok nang kalai usah dipajelokan. Kanduanya beko. Indah. Pendeknya abi pakan ko ambo antakan baritonyo. Ambo katokan baitu mentari. Lah baduo batigo nan masuk kanamo. Tapi alun basuwo ruwe jubuku. Kapatangko lah mantan nasok pulau orang pun dia. Mana mang korong? Basawah dia teh banda. Tapi kalau niko pade carilah saya jabeko. Kalamai atau dadiah bakowa tu. Teh talu. Bangunnya? Ndak sari ndak talang. Tapi usah dia teh bana sangkuinyo. Agak saja lah mantari. Sarjana panuah. Karajo ditampe basah. Kalah memali manang memakai. Bisa ditaruhi yo? Pendeknya kudu pacuan mantari. Bukan kudu sawah. Yolah. Tunggu sepakarai. Angkutan Salim. Sampaikan lagi do. Sesuai jo undang orang tua, yaitu kok batanya salah arak, baru dia sesudah makan. Yolah. Mako kini, karena minum jo makan lah samperono, Yo. sumbayang pun lah sudah pulo. Sifat mufakat kami jo si pangka. Kok kami mulai membuka rundiang. Jadi? Sekian saja dulu aku terima. Lah sampai lagi do. Dibilang lah. Biasa bapak tadi do juga. Ya. Kok kato tentu berjawab, gayung yo basambui. Sabananya. Karena kami rai baduo batigo pulo, nak kami bawa kato jumu pakai, menanti gindo sebentar? Kami menanti terlalu. Bana rancak. Menurut ambo rancak saja menyampaikan. Jadilah kok gitu. Ya. Manyo tangindo. Ambo. Menita atau talim. Maaf diminta pada gindo. Kok talamo kato bapulangkan? Biasa. Apalah nangka kami katangakan, yaitu dek basiang ate tumbuh, barago ate rupo. Nampaknya kini tu, pihak gindolah tacito nak manatiangkan kato nan sapatah, rundiang nan sabuah. Kan iyo itu tadi gindo? Yolah. Indak ka panjang sapunyo doh gindo. Mulailah sinanjo bicaro. Nak kami simakkan dari siko. Sekian saja gindo. Alhamdulillah. Kandak boleh pinta balaku. Secara bisa capek saja Ustaz Salimah. Rancak. Adapun kedatangan kami kemari adalah sebagai meningkik janjang menapiak bandua orang di siko. Yolah. Sekalian untuk bersilaturahmi, jokari baik calon sumando kami nama-nama Samsir. Kamanakan di angkutan Salim. Yolah. Kemudian daripada itu, nanya saangkik sajinjangan. Kami juga nak manatiangkan kato sepakat, nalah kami masakkan di Palembang. Yaitu, sesuai menjodohkan kemanakan kami, nama Irma binti Cekwan, jo kemanakan angku di siko, nama-nama Samsir. Mako kini, nanya tak duduk di ureknya, tak sandar di batangnya, kami rapakkan ke Tan Salim. Segitu sampai dari kami. Lah sampai di gindo. Sekilo-kilo. Jadilah, talabia dulu. Kami berterima kasih atas kedatangan angku-angku. Nalah baringan langkah menjalang kami di siko. Tapi samantang pun baitu. Dek sulik bakisa dinan sampi.
Sari batenggang dinan tidak. Mako ko indak sasamparunonyo penantian kami si Pangka. Rila jo maaf dipuhunkan. Kepada Allah. Kemudian daripada itu, kalau kami tapak buah rundiangan dari sinan, kato tahu jua bakai kami. Nampaknya Gindo, lah mana tiangkan barang nalah masak, kan yo itu Gindo. Yo mana to Salim? Sipai batanyo kami, leka buliah. Buliah. Baa jineh masaknya, segitu saja Gindo. Anggota Salim. Sampaikan. Kok sapo tantu basawi? Kok imbau baturi? Satantang tanyo angku tadi. Baaji ni masaknya. Kami itu. Batu. Singkit saja ke jawabnya Tuan Salim. Masaknya masak di tandan. Sakitu pembali kami. Jadilah. Sakironyo lah dihilia satu badayuang. Lah ditapi satu baranang. Baa duduk kami Gindo. Lai talingka dalam adat namanya. Lai Tuan Salim. Kami katakan baik itu, sebab saya ikut ikan panjang, saya kaya ikan panjang itu. Artinya, katolah putih di Pangkajo mamak si Samsir dan ado di Palembang. Baa bunyi kato nala putih. Tantang nama. Tantang maisi adai. Ado yang kami panui jo buatan, tapi ado pulau nama tinggalkan jo mu pakai. Tantang uang japutan? Tinggalkan jo mu pakai. Uang japutan terus siko ndak kami isi. Panibo caro kami, batinggalkan. Maaf diminta Pak Gindo. Sepanjang keputusan nan diambil, kami tarimo. Kecuali nan cie nangko. Manjapui caro adai kami di siko. Indak dape di anja-anja, apolai di ura-ura. Tapi angku lama urak kato mu pakai kami di rantau. Mamak di rantau memancuang indak memutuskan. Manabang indak marabahkan. Sabab si Samsir itu kamanakan kanduang ambo. Gumpalannya terletak di tangan Sultan Salim. Menurut adat, kato dahulu batapati. Kato kemudian kato dicari. Batua. Dek karano kini kato kudian, itu nan kadi cari. Kita cari kato nan baru. Kita ulang mau pakai. Buliah kok mau pakai kadi ulang. Tapi tantangan adat kami yo baisi. Limbago kami batuang. Nanyo ibarat tabang batimbalan. Syariat baleh mambaleh. Kantu adat padibo caro kami. Lai ka angku isi. Keberatan kami jo panibo Gindo. Anggota Salim. Yola. Santano kato putih nababalikan. Di mamu fakat kita letakkan. Itu nang kalamak di kukuran. Tapi tidak katuju dek karambia. Dek karambia mencari kukuran Gindo. Itu biasa. Tapi Salim. Tunggu. Manumpama mo sakete. Umpama tuntutan adat itu kami setujui. Berapa kami bayar? 5. 5 apa angku? 5 gadang. 5 gadang. 50.000. Tambah nolnya 2 lagi. Jadi, ya ampun, 5 juta. Bah, mahal. Nggak bisa ditawar angku. Maaf Lembang, Iko bukan dagang duku. Ndak itu doh. Salim. Yo. Nampaknya rundiang kita alumbasuo ujuan Jepangka. Yolah. Tapi sungguh pun mbak itu. Tantu bakato indak sekali sudah. Malangkah indak sekali sampai. Baa kalau kita tuhu akan tantang iko dulu. Rancak bana Gindo. Sipai mananti malah kami. Mudah-mudahan nanti. Basuo juo ayanan jani sayak nalandai. Sampai juo mukasih kita. Jadi, kita anokkan samantaro. Naknya turun juo sagu ke bawah. Kan baik itu Gindo. Sabananya Salim. Kami tunggu sudah pakan kok. Membuat malu. Kuno. Masa ambo dipanjawalikan? Samurah tuh harga diri manusia. Keterlaluan. Samsir. Elo-elo mengecek. Nama kecil ambo yang buruk, Bu. Indah aduh rana manjual kemanakannya. Buktinya? Kini ambo bajodokan idemu dia. Dijual seorang pemuda sarjana 5 juta. Boleh tawar? Siapa lagi? Jangan berebut. Wah salah Samsir.
Itu namanya uang dapur. Apa itu uang dapur? Ganti kerugian kita barale. Artinya biaya perkawinan ambo ditanggung orang? Iyo, mbak itu menurut cara awak. Itu memalukan, Bu. Itu menghina ambo. Di mana letaknya harga diri sebagai laki-laki? Kalau kawinnya dipersokongkan orang. Apa lagi pitih itu dari calon itu? Enggak, Bu. Ambo sanggup beralek. Ambo berpitih. Ambo nak kamangok ke badan. Tabalik pasalnya tuh, Sir. Dek kita punya harago diri lah. Mangkok uang dapur diagi orang. Itu martabat. Itu menurut adat. Adat Yahudi. Pendeknya ambo tidak sesuai uang dapur. Uang japutan. Uang adat segala macam. Tapi cara awak baik itu, nak. Cara ambo indah. Cara ang bapangakan. Hah? Bapangakan? Apa angka basolokan saja ke dapur orang? Jawab. Samsir, waang mesti tahu menjaga martabat, pandai memuliakan keturunan, apalagi kedudukan sebagai sarjana. Mama, ambo mengerti martabat. Ambo mengerti adat dan ambo sadar dia tingkat pendidikan. Tapi tidak disiko pasangannya, Mak. Nah, kalau waang memang mengerti jo adat, taati. Maaf, Mak. Ambo tidak bisa mentaati ajaran yang salah. Nama nan salah? Uang japutan. Itu memperjualbalikan manusia. Indah adonan mengatakan itu jual bali. Ambo dilape kalau dijapui orang di pitih. Bukan kau itu jual namanya? Pitih itu hanya sebagai syarat, Sir. Kalau sebagai syarat, baam kau bertarik. Sedangkan mahar, namanya di syarat nikah, lain tidak tertentukan. Apalagi peraturan manusia. Peraturan kuno. Samsir! Mantang-mantang wang urang basikola tinggi, barani mencaci adai. Idui angka kane kutu arwah nenek moyang, kilako. Mama selalu mengatakan adat. Adat. Tapi munafik. Samsir! Adat Minang mengutamakan moral. Martabat manusia diukur di budi. Tapi kenyataannya materialistis, individualis, dan kelamat dewa surang. Buyuang, waden ko mama waang, waden indak perlu wang kuliahi. Walaupun kamanakanlah doktor andui segala macam, namun kamanakan tetap kamanakan. Segala sesuatu tak pacik di tangan mama. Waden mengabe arek memancung putih, waden komandan di rumahku. Jale jam tu. Ambo hormati mama sebagai pemimpin adat. Tapi ambo sanggah mama sebagai komandan. Wibawa komandan tak letak di pangkat Josindato. Sedangkan kemanakan bukalah prajurit nama aku sama adok mama. Kecuali mama nambana. Jadi yanglah melawan kaden. Lah santiang bana waang. Sudahlah, Sir. Badoso waang melawan ke mama. Nan ambo lawan bukan Sultan Salim sebagai mama. Tapi pendiriannya. Kalau waang indak sesuai jo pendirian den. Mangang pulang pai kawin. Uri saja diri yang surang. Kami bamu kasih elok, Sansir. Apunan dipabuik mamaang. Tandulnya sayang, Keang. Sudahlah. Mulai hariko, waang bak kato waang. Pabueklah sasuku hati awak. Tapi usah dialihkan di rumahku. Lucu juga adat wong kampung si Samsir itu, ya mah. Bukan hanya lucu, Pak, tapi sedih. Sekiranya ndak kita penuhi syarat penjemputan itu, macam mana jadinya, Magino? Tentu gagal. Wah, kalau sampai ulung, gawat gitu. Apa ndak ada jalan lain, Mak? Apa jalan lain yang pakai kau, Nani? Kita coba tawar. Mungkin mereka mau 1 juta. Atau tengah 2 juta. Taruh orang tunamu segitu. Baar, ada piti? Kita usahakan. Namun kau mengeluarkan keping banyak tuh. Habis? Daripada gagal, hitung-hitung berapa kerugian kita bolak-balik ke kampung. Apalagi kerugian moral. Kalau Lembang mah, setuju. Entahlah. Ragu mau menjawab.
Kadang-kadang Ambo berpikir, buat apa duit dicari kalau bukan buat anak. Tapi sebaliknya Ambo khawatir. Nanti si Samsir temanjo-manjo. Sebab dia berasa jadi orang penting. Akhirnya rumah tangga mereka hancur. Anakku menderita. Ambo tak mau itu. Nah, kini coba pula Mak Gindo. Mak mano kira-kira? Pandirian Ambo balik. Indak kemambai cek biarpun kalau banamo uang liputan kipik. Artinya urusan kita. Apa boleh buat? Oh iya. Macam mana kalau kita ikuti kehendak dia? Umpamanya 5 juta kita bayar kontan, Pak. Nah, sudah tuh kita minta pula supaya adat kita diisinya. Nah, dia mesti bayar panibo seharga 5 juta. Kan jadi impas. Nentak mungkin saja. Mengapa tidak mungkin? Lemang sendiri kan mandanga kata putri dari Sultan Salim. Iya. Kandaknya lalu, kandak awak ndak dulu. Dicoba Mak Gindo. Mana tahu dia mau. Betul juga Mak Gindo. Kita berunding lagi. Ingat. Walaupun dari pertukaran adat kok kita beruntung 10 juta, namun Ambo tetap menolak. Kok begitu? Masalahnya kini bukan piti, tapi harga diri, gengsi. Apa bana kelabian ulang dari awak? Kamanakannya tu rancak, kamanakan Ambo santiang. Si Samsir pegawai, si Irma guru, hapulai. Kamanakannya ndak rusak, ndak cata, ndak cacek. Baapulo mako kamangkan dua. Tapi tan sano untuk penutup malu lemang. Usahakan 5 juta. Gurun orang Melayu di Ateko bisa dijual. Kalau pelalu, kapal Tanggindo ko digadaikan untuk pelampau air. Itu pendirian Ambo. Nggak bisa ditawar lagi, Mak Gindo. Harga mati. Jadi, baa keputusan Mama tentang masalah Ambo, Bu? Keputusan Mama ang tatap. Keputusan Ibu? Entahlah. Rumi Ibu mengatakan. Ibu sepanape yo Mak Salim? Tapa suma nurui sir. Waang kan tahu kedudukan kami sebagai orang padusi. Tapi, Ibu minta Waang usah bataka jo Mamaang. Baa dadinya kalau inyo laberang pulo ka Ibu. Sedangkan kalian kabaliak karantau. Ibu katinggah. Entah. Gara-gara Mama ndak bisa tulaan sua. Urang sebalah pun berubah pendirian. Ajuwo nama pakai cekan lain. Kecekanlah sudah. Ndak bisa Mama mundur agak selangkah. Indak. Baa kalau sekiranya. Abih kecek Samsir. Kalau inyo nak iyo, inyo kadatang menamui Mama Waang. Sarek-sarek mesti panuah. Ndak bisa kompromi lain. Pasang sudah. Kalau orang ndak namuh mengalah, gagal. Begitu. Yo si nanti bonya. Ndak bisa, Mak. Karena Joko mesti langsung. Waang ka maatur den. Iyo. Kalau Ambo tahu kabanangku, ndak Ambo pulang. Kini bisa Waang balik. Baiklah, langsungkan surang. Jadi, Ambo langsungkan di Palembang. Tapi Cie minta Ambo ke Mama juga Ibu. Tolong restui. Cara awaknya restu-restu itu apa? Keizinan. Izinkan Ambo melangsungkan. Indak bana baizin ka langsung juga. Tapi di Ambo itu perlu, Mak. Mintalah ke Ibu Ang. Ibu kan yang merestui Ambo, Bu. Lah Ibu izinkan. Iya, Bu. Kalau Mama Ang izin, Ibu izin pulo. Apa boleh buat? Nan utang di Ambo minta. Sawa ayah mandikan diri. Dirantau langsung kan surang. Iyo si nanti boleh, Mak. Permisi. Lah masuk sakapalo orang. Pajako tapaso ditawai. Mungkin karena kemenakan Ang Salim. Indak mungkin lai. Lah jale. Kalau macam itu, sia dukunan ke Ambo turui. Tanang sajalah uni.
Itu urusan ambo. Sabananya, kalau ambo memikirkan utaknya kata Disya, dialah nak didapui orang. Tapi, entahlah. Lai unietong, lah bara kerugian kita menyikolakan. Lai ka mungkin, kita nan mamaga, kita nan malambu, manyang manggadangkanyo, tibo di buah, orang nan kabulia. Tasarahkan nasibnya lah. Untung-untung, kita di kanannya jiwa Isra. Untung. Picayolah nih. Kalau itu jinihnya orang naman dapet si Samsir, alamek kita tabulakang bule, orang sabalah tu santiang-santiang panorahnya. Ilmunya padek-padek, tinggalah kita bak mamaga karambia condong. Ureknya di ladang awak, tapi buahnya malantiang ke ladang urang. Malang nasib itu kuni. Gawat. Pusing. Adat-adat primitifku mesti dibasmi. Kalau ndak ada keberanian di generasi kini, alamat kebudayaan Minangku jadi bahan lelucon sejarah. Jangankan nanti dah. Kini saja lah dicumehkan orang. Betul. Urang Padang dibeli. Padang tukang kawin, Padang mata duitan, Padang licik. Antah apalagi cacian yang ditanggungkan di perantauan. Citra Minangkabau batu-batu rusak. Ulah satu dua adat nantak masuk akal. Kadang-kadang kita manyasa menjadi orang awak dah. Tapi sebagai generasi muda, kita tidak boleh cengengir. Usahanya mengeluh atau lari menyuruh ke rumpun cakwa. Jadi? Kita buangkan induk penyakit itu. Kita rombak. Baik caranya dah. Kini kesempatan memulai. Secara demonstratif, kita langsungkan perkawinan tanpa uang dapur. Tanpa penipu. Selamai tinggal adat-adat kuno. Selamai datang Minang modern. Berada di kampung? Iya di kampung. Kita umumkan bahwa kami nikah secara Islam dan pesta secara nasional. Nggak mungkin dah. Banyak mungkin. Ali apa namanya kalau nggak berurang? Tentu diundang orang kampung. Pasti nggak bitibo. Pai makan saja nggak namu. Makan perai. Orang pai barare bukan dek lapa dah. Tapi bah. Memenuhi adat dalam nagari. Memenuhi adat. Padahal kita nggak kabar adat. Tantu nan kadatang urang-urang nan tak baradat pulo. Tumpara urang. Iyo pulo yo. Iyo kan? Ada di mana Ranja? Sakironya Mama Ambo dan Mama Uda nak namuh mangalah, mako kita nikah saja di kantor urusan agamu. Nanti kita resmikan di Palembang. Setuju kan ya? Serba salah ya. Itu akan mengundang gunjang fitnah dalam kampung. Kita pasti dapat namu berdua. Jadi apa ide Uda? Diam-diam kita berangkat. Langsungkan di rantau. Sudah tuh foto-foto pengantin dikirimkan pulang. Kedua belah pihak pasti berang dah. Yo itu nang dicari. Mukasinya kita madokan pemberontakan adat. Sah. Pemberontakan damai tanpa peluru. Ganyang uang japutan. Kiki habis uang penipu. Nampaknya agak ruwet juga masalahnya. Alu kare, langsung kare. Kesudahannya bisa tapi api. Sabananya kita tak kare loh. Tapi kalau nak kamaiku abak kata orang saja, iyo halulai. Indonesia, awak sia. Jadi, bah pendapat ini dalam pesan kau. Ya, cari saja jalan tengah. Alanya. Kamu katakan tak usah apa ibu. Tapi kita menjapui tidak perlu pakai penny. Kan di tangan sini. Lantas? Mereka menolak. Kalau sama-sama menajuni umpamanya. Pihak sebalan anakmu. Katanya tidak ada adatnya itu. Jadi sifat pangkunya merayah.
Kalau begitu caranya, tentu kita tidak nambah pulunya. Iya, ya. Karena dek kita nan berbilang tidak gambar Sudirman doh. Tapi daun sirih aja pinang do. Sakironyo orang sabalah namuah membawa penipu. Apa aja wong rebutan? Baik. Baik jumlahnya? Bukan. Nah, kalau mengaruh saku menjapui kurang semanu tuh. Itu namanya. Oh iya. Kalau baik itu lagunya, ayo nak keputih-putih kaji itu. Kasudahannya mata buat no. Iya. Ini ada. Ya. Kini kok apa jalan ke kita tampuhnya? Kok dape sesuai juga bak pepatahinnya. Awak mendape orang tak kehilangan. Lama deh awak ketujuh deh orang. Sebenarnya satu-satunya jalan adalah dengan kompromi. Sebab kalau surang kai dia surang kamu dia, sampai kiamat ya kalau sesuatu. Iya betul. Heran puluh awak. Untuk apalah adat macam ikut bapak. Kan rancak marapulai dijapui di Serano saja. Rancak kata awak dek punya awak. Acuh tanya puluh orang terlakian tuh. Tentu nandek nyopul rancak. Iya. Kok nan lebih rancak mana? Ndak usah dijapui-japui. Ringkas ndak apa-apa lehernya. Tapi kok marapulai buto ndak baa dijapui jatungke. Diiri ke pelaminan badannya. Kalau ndak dijapui, tentu ndak minang gitu namanya. Tapi membalikkan pihak padusinya. Akibatnya banyak gaditu dalam kampung. Tapi kalau dicari ya enggak loh. Cari pulau dulu enggak ketanaman loh. Kamu saja jadi kampung awak loh. Iya. Lama wana dari laki-laki di daerah tuh. Iya enggak loh? Iya betul Mak Magino. 2 kali saya kawin, lah dapet toko di Nambali. Baca lihat dulu orangnya gitu. Ada lo ke laki-laki nanti laku. Adioyaan 3.000 udah ya seorang loh. Jangan kan kini japui jemersi, ya. Membuangkannya saja namu orang empat. Tapi ini tua. Jadi mau kasih ambo. Iya. Nama dininyo nanti cari orang punya. Nan katuju. Itu yang cari orang. Mencari yang ketujuh itu sari. Nan sari itu nama. Kalau ditanya pulau, nan ketujuh tuh. Kamu itu? Iya. Jawabnya banyak. Tak banyak orang nama kanda. Iya. Tapi biasanya dari cari orang lagi dulu, ndak keturunan loh. Asyarinya nanti dia. Ndak piti, ndak rupo, bukan alimu. Tuh. Apa? Budinyo. Ayo. Budi bah. Ya. Nah, dia pun awak sultan katu awak. Rancak, kayu, baga, cadia, ndak tahu di Papua. Tapi kebencian orang. Aduh harapan kejadi basi tuo. Lapuak talataknya si dia waktu. Di daerah Masajo di Minangkabau ko berlakunya adat menjapui itu ya. Di seluruh tanah Minangkabau ko marapulai japui. Hanya cara penyaputan itu berbeda. Iya. Pada dasarnya alat penjaputan cuma siriah pinang, mangkuk disadak di gambiannya teratoko isi makau. Iya. Tapi di beberapa negari batambahi jo perlengkapan lain nan termasuk syarat penjaputan. Nah, umpamo di orang salah uang bangunnya, siriah pinang tadi batambahi jo lilinan balau. Iya. Konon kabarnya lilinan balau adalah perlambang dari kesatuan dan asimilasi non itu. Ada juga dan menyeratokan jo pakaian marapulai petaga. Dan baik itu pulau jo piti-piti logam lamo dan sebagainya. Nan kasadonya itu ada maknanya. Apa mana itu? Barangkali dari piti logam kuasanya uang bertutan tadi. Nan kemudian berkembang kepada uang dalam arti sebagai kebenaran. Itu kan rancak. Ikut pasang harago ko na bayar. Iya. Saya hilang nilai sebenarnya. Iya. Cara kininya mak, komersilkan namanya itu mama. Lamu-lamu bisa menjadi bahan komoditinya. Ya nanya. Komoditi lah alamnya pak. Orang bisa membuat biro jasa dan memperhubungkan antara konsumen dan produsen. 50% saja seorang orang
Nggak bodoh kita nek. Iya, tidak sampai kian bana. Memang ada kesan ke arah komersialisasi macam nikah tukang si Sarul tadi. Tapi itu cuma sebagai ekses dan wajar tumbuh dalam masyarakat. Ya. Atau ya mungkin juga sebagai gejala dari pergeseran nilai dan mengarah kepada masyarakat materialistis. Sebelum berkembang jauh, ya, mesti diadakan peninjauan kembali terhadap uang-uang adat konya. Kalau tidak, maka lampu merah untuk Minangkabau tahun 2000 pudua sama sekali. Percayanya. Betul. Itu kewajiban kita bersama-sama. Tapi jangan salah hawai. Kalau salah henjo mempakusui, salah kundak mempakarba. Nyokok dapet jo kebijaksanaan dan arif. Ba ibarat mamang orang tua. Sapantun membunuh ular dalamnya. Iya. Ba membunuh ular dalamnya. Ular mati. Tapi banyak ndak leso, tanah ndak lambang, pengado pun ndak patah. Mungkasinya hati-hati. Ya, patutnya. Tapi, bapak lihat kita ke persoalan si Irma punya. Apa kita turi kena orang tu? Pasti. Adat orang mesti diisi limbagonya dituang. Di mata milang tertunam sinan tenaman tumbuh. Tapi 5 jutanya. 5 juta. Bukan terketek tu nya. Itu mangku ambo katakan tadi perundiangan. Itu bayar panu-panu minta kurang banyak-banyak. Kau ndak panu kasih penuh ke bawah lah. Gagal. Sadonyo lah ditawarkan ya. Alun tentu gagal. Mungkin pendekatannya alun samparono. Biasa ujungnya tu 2-3 kali beretong. Serangkan anak kandung sekali imbau alun tentu keratang leh. Ya. Cukup urusan ulang tu. Mampu sakit hati. Hati banyak putih gitu. Kok sinan katibonya kebak apa lo? Kumbang tak seikut dalam kabun. Dinyo pun bunga tak sangkai. Iya Pak. Tapi barat balang-alang tu gitu. Iya. Ijan dihabiskan bana-banang di gumpalan. Mbah serap juga gak sabali. Iya. Nyampang berubah haluan angin ni suap payah itu. Iya. Sama-sama kita pikir kalanya. Iyalah. Itu sudah saja tongan orang Palembang tu. Ikonan dari mudik mendasak juga. Nyo namu cara awak. Urusan gampang. Ba. Antah. Ba ala naranca. Ragu ambo. Apa nanu ni ragukan? Nang itu iyo kosong. Tapi jerupo manang. Sekolahnya tinggi. Nan iku barisi pade. Cuman SMP ndak tamat, roman menengah. Sudah tu banyak barusan nak padusi. Jan lamo banau ni berpikir. Beko siku capang siku capeh. Nan taduang tabang karibo. Nan kuriak lari kasama. Ambo ado tu bu. Apa? Kepatang ambo berkenalan jo anak gadis di pasar bawah. Pada tu pincang, matonya celek. Suku panggalak surang. Tapi ini sudah menamporkan 100 juta. Itu sajalah. Samsir. Peminatnya banyak, Bu. Sayang kalau apa kau orang. Diam. Kamanakan indak tahu diampe. Bahabi-habi menyekolakan waang iko kembalinya. Kok kahabi? Piti peninggalan ayahmu? Barabana peninggalan ayah waang tu. Alun tamai SMA lah tandeh. Lai tawang. 2 tumpak sawah pusaku alun pulang de ulah biaya ang kuliah. Panyogok segala macam. Sampai-sampai pakai indua angko habis terjual. Soal sawah nanti gadai, bisu ambo tabui mak. Kok barang ibu nanti jual, ke ambo ganti di wali lipe. Samsir, nak ibu sangko wa angka sarupo iko nak. Ang rupukan jaso tanah dek manita bu. Kece ibu wa amlah cadia. Laba piti. Kamambela kami. Tapi kato pai nan babari.
Malang ambo baranak. Ambo tidak malang ke ibu. Tidak menyalahkan mama. Tapi kalau soal jasa-jasa ke disabui, sarannya ambo pulangkan. Termasuk sepeda mama nambah balikan terbalik. Oh. Jadi baik itu malah diam yo. Sir, kami memberi bukan mengharapkan balasan. Hanya sekedar tanggung jawab. Tapi kalau macam itu pendirian waang dan tarimo. Ingat sir, limo kemanakan dan kini tinggal ampe. Dan usah waang panggil dan mamak lai mulai isua. Maafkan ambo, mak. Ambo lah terorong. Memang tak patut ambo mengeluarkan kata-kata tadi ke mama juga ibu. Ambo cuma senang emosi, panik. Maafkan ambo, mak. Jawablah salam ambo. Kalau memang lai jo kesadaran diam, mama maafkan. Maafkan ambo, bu. Ambo lah salah. Iya, ibu maafkan sir. Ibu tahu waang gak sepandapik je kami dalam soal perkawinan. Apulai je mama waang. Itu biasa nak. Tapi usahlah waang mau pe melawan atau melitehi kami je kato-kato. Waang anak tua yang kami harapkan. Ampe urang adia ang ketek-ketek. Sadunya bagantuang ka waang. Tapi nan paralu banasir. Tunjukkanlah pribadi sebagai orang nalah bapangalaman. Dan barajalah sopan santun caro di kampung. Macam konya. Ya. Nampaknya pendirian mama-mama kami kedua belah pihak tidak bisa diubah. Segala jalan untuk mencari kompromi tidak berhasil. Sama-sama karehnya. Kaduanya batagang jo ada surang-surang. Jadi? Segala rencana terancam gagalnya. Masa sampai gagal? Tidak ada jalan lainnya. Ambo belum yakin. Kalau urusan ringanku ndak kata buat dek orang-orang terpelajar macam kalian. Barangkali itu balawanan di jiwa pemuda dan pantang menyerah. Kami bukan menyerah dunia, tapi mundur dari front adat. Kami kekawin di Palembang secara nasional saja. Bebas dari ikatan-ikatan adat dan kaku. Ortodoks dan tidak manusiawi. Nah, apa pendapat ini ya? Ya, itu hak kalian. Dimanapun bumi Allahku adalah suci untuk melangsungkan perintah Tuhan. Iya. Cuman saketek dan ambo sayangkan. Kalau kalian membawa luko keranta orang. Timbua dandam ke nagari sehingga bahitamkan ranah Minang. Eko banyak lana terjadi di masa sudah. Bara banyaknya anak-anak Minang terpelajar dan kecewa ke sistem adat. Lalu dibancinya kampung. Eko ambo yang takut kan. Kami tidak banci ke tanah Minang ya. Kami bangga jadi anak nagariko. Tapi sebagian adatnya kami tak suko. Kamanci kami namberang. Usainya khawatir rangkiang ke kami bakal. Alhamdulillah. Kini nomor sifat khusus. Sakironya rencana kalian dilangsungkan layak restu dari famili nak. Kalau dari keluarga ambo sendiri, nampaknya tidak ada restu. Bahkan mama dan ibu ambo menghalangi. Nah, itu masalah baru dan pasti dipertimbangkan. Walaupun tidak ada hubungan syarat nikah sepanjang hukum Islam, tapi keizinan dan restu perlu. Tanpa itu perumah tanggaan kalian nanti kurang semarak. Perkawinan di luar doa ibu, apalagi mengecewakan keluarga besar, pasti akan jadi ganjalan sepanjang jalur kehidupan kalian. Bahkan bisa merupakan bom waktu. Percayalah. Kami siap untuk itunya. Samsir, kalian tahu bahwa manihnya suatu perkawinan itu tidak cukup hanya modal cinta.
atau kerukunan antara kalian berdua saja. Faktor famili sangat menentukan, dan itu pasti. Kebahagiaan bisa diciptakan tanpa orang lain. Dalam teori bisa. Dan kalaupun itu mungkin terwujud, namun inyo bukanlah kebahagiaan hakiki dan dicari orang. Iya. Tak ubahnya kalian bak serumpun si cewek di tengah padang. Atau semisal memakan nasi lambi kanyang tapi tidak semalero. Nah, dalam hal itu ada kata-kata falsafah orang tua nan tarangannya ganji ya. Yaitu nan nikah nak daro jemara pulai. Tapi nan kawin famili banyak bertimbah. Memang kami dapat memahami jalan pikiran ini ya. Itu dalam keadaan normalnya. Namun situasi kami kini kan tak sapi. Sifatnya darurat dan kritis. Taruhlah. Balik sudah itu. Kami yakin akan tak buka 1000 kesempatan untuk normalisasi. Nanti sesudah angin tanang ombak selesai, akan kami mainkan cara-cara tertentu. Sehingga hubungan harmonis dapat diciptakan. Apalagi kalau anak nyulah datang mendukung cucu. Hati siapun yang takkan luluh. Iyo kan dah? Tidak bijaksana. Hah? Meminum racun karena picayo kapanawa adalah karajo sio-sio. Sedangkan sio-sio utang ketumbuh tak kasihan kali kalah. Sabayaknya kalian berpikir secara logis, usah terombang-ambing di emosi dalam diri. Terima kasih hati pandangan-pandangan Inyak. Kini tolong Inyak tunjukkan jalan. Apa yang mesti kami lakukan? Jadilah Samsir. Iyo. Irma. Iyonya. Ambo menampak satu-satunya jalan keluar dari lubang jarum kok. Apa caranya, Nya? Caranya mudah, tapi baik. Macam manapun baiknya ambo tampuah. Asalkan kasih kami sampai. Ayo baik itu. Nan palu tekad. Ya. Untuk satu perjuangan diperlukan hati dan bule. Dan jangan lupa, resiko. Ambo paham. Tanpa pengorbanan, mustahil cita-cita bisa tercapai. Pade. Ya, Datuk. Ya. Apa rencana Inyak? Waktu kan tidak panjang untuk karajo. Lebih capek, lebih baik. Tanahlah. Pendeknya, ya. Kalau iyo lain namuh korban, karajoku pasti jadi. Sesuai rencana semula. Perkawinan tetap dilaksanakan. Tapi untuk malamku, alum bisa disampaikan. Jadi bilangnya? Besok malam. Datang kemari si Samsir Surang. Ingat, syaratnya si Samsir Surang kuah. Surang saja. Halah mujibana. Tidak mau sanggup pasukan kata Joko Pulau di kampung. Baralah kalamaknya kalau kita bersama-sama saja berangkat tebu hari. Sebenarnya kamu tidak ada rencana nak pulang. Indo kan tahu urusanmu banyak. Iya. Tapi dek didasak masyarakat perantauan juga berangkat, tak paso juga mau pulang. Jadi urusan apa yang untuk pulang ini kok? Pai mantakan sumbang rantau Palembang. Yaitu mesin pembajak sawah nan pernah mau ceritakan ke Gilo Tempuari. Oh itu. Iya. Jadilah bawa barang itu sekali. Oh alah. Tapi alun basarahkan lain. Menunggu Pak Camat dari Padang. Iya. Rencana upacara penyerahan dihadiri beliau mana? Oh tentu iyo. Macam kau gitu. Iya. Selain daripada batandang biasa, sebenarnya kedatangan ambo kemari ko ado mengkasih lain. Apa tuh? Ado pun ambo ko kanlah jale anak pusaka orang risiko. Iya. Dan kebetulan pula, Sumando de Sultan Salim, Mama si Samsir, calon menantu siko. Iya. Ingat ambo. Jadi kepatangko, semalam ambo tiba di rumah, ambo dipanggil dari mama rumah. Tan Salim sendiri. Rupanya dek karena orang Sumando masak serayo, ambo dibari baban dek beliau untuk menemui Gindo kemari. Jadi kedatangan ambo kemari tak lain tak bukan adalah sebagai utusan Sultan Salim, Basarato nenek mamak sebelah.
Oh, baik itu. Iya. Tapi apa sebab beliau nggak bisa datang? Soal itu kurang jale deh, Ambo. Berkemungkinan dek bagi-bagi kerajo, beliau masakkan bersama-sama, Ambo tersuruh manatiangkan. Iya, iya. Biasa tuh. Jadi, nanka Ambo anta sampai, kini ko, iyalah, satantang rundiangan dan alun baujuang antara Tan Salim jo pihak Gindo sendiri. Mukasihnya, urusan perkawinan anak-anak itu. Iya, itu anak. Hah, tali lah. Dek pikiran dak sekali tumbuh, pangana dak sekali tabi, mako baru-baru ko dapatlah kato sebulek mereka sebelah sinan, yaitu perkawinan antara si Irma jo si Samsir tetap dilangsungkan tanggal 5 bulan di Muko. Bahas tentang uang jemputan. Ditiadokan. Alhamdulillah. Nak semua ayah membasuh, nak pucuk ulah menjulai. Iya. Tadinya urusan ko agak patagang-tagang kan. Iya. Tentu sapue-pue mandaki, tibo juo di nadata. Barakai orang Sabah. Panibo Karena kandak kita dipelakukan, rupanya kandak sebelah minta pulau diluluhkan. Yaitu ndak diisi orang. Kalau begitu ndak ada. Iya. Seri main Sultan. Balak satu turun. Tapi ada seketek pasan beliau gitu. Apa pasannya? Gindo kan tahu. Iya. Dek orang sebelah sinan tara sorandah bana kalau kemenakan ndak bajapui. Jatuh martabat dalam kampung. Jadi tolong bungkui bana urusanku. Usah tabatik tabarito. Biarlah lulu di ganggaman. Oh, kalau soal itu beres. Pendeknya mau kunci. Iya. Kok nanti juluk lalare? Iya. Nanti panggil tibo. Iya. Apa juga deh? Terutama Kasutan Salim. Jomande marpule sendiri. Walaupun pangkanya dari beliau. Usah khawatir, Pak Sultan. Alhamdulillah mau membuka kece, Tan Salim. Silakan Pak Sultan. Terima kasih. Lebih dulu Ambo menyampaikan salam dari Mak Gindo atas nama pemilih pihak sebelah. Yolah. Beliau meminta maaf tidak bisa datang. Mako Ambo lah nanti disuruh di Sarayonyo menemui yang kuangku kemari. Apa? Macam ko Tan Salim. Yo. Dalam beberapa hari ko lah berlangsung mufakat mamak-mamak si Irma. Yo. Memperundiangkan syarat nanti kemukukan dek nenek mamak di siko. Hasil itulah nanka Ambo sampaikan kini. Hasilnya? Rupanya kandak rangsiko lai buliah, pinta lai berlaku. Yaitu maisi panua-panua uang adat sebanyak nan batantukan dulu. Yolah. Dengan syarat, hari perkawinan bisa dilangsungkan tanggal 5 di Muko. Sakitu saja, Tan Salim. Jadilah Pak Sultan. Iya. Terima kasih atas kedatangan Sultan. Nalah basusah payah datang ke rumah kami ko. Iya. Kemudian tantang hasil mau pakai nan baantakan ke kami kini ko. Iya. Rasanya ganti yang putih tianglah tabua. Iya. Samo-samo kita nanti saja masuk jukutikonya. Iya. Itu saja kejawabnya, Stan. Syukurlah. Mako kini nak batali dapat delo, batampu dapat dijinjang, terimalah kiriman dari Mak Gindo. Panuah, ndak ada sumbiang-sumbiang. Terimalah. Tunggu dulu. Sabalun bungkui Ambo buka, Ambo ndak bertanya sekete. Apa tanya? Baajo adek panibo coro sabalah. Lah sampai? Alah. Ditiadokan. Oh, baik itu. Soal panibo ndak bahasa bu singkok. Kan lah jale tuh Sultan. Iya. Sabab kalau kamu anta panibo coro orang di situ, iya. Kami kebaratan. Ndak, Tan Salim. Salah saya macam kau saja. Syukurlah. Sebenarnya orang tu sadar sifat meminta. Iyalah. Sia malalah, sia patah. Iyalah. Asalnya tanduk kemakan, biarlah kapal lo berdua. Jadilah. Kini tando kami terima. Ambo hitong dulu. Yo, detong Tan Salim. Tunggu sebelum detong. Apolai?
Nan menjadi pinta jo pintu bana di orang sebelah. Andaknya urusanku usah terserak dalam kampung. Iyalah. Pendeknya ndak tahu orang kiri kanan. Yo. Apalagi orang Melayu kaum Tan Gindo. Mengertilah Tan Salim tentang itu. Iyo paham ambo tuh. Iya. Tentu ditenggang pulau perasaan orang. Iyalah. Nan pangka dek kita caronyo iko. Itu malah ceritanya ya, dak. Udah disuruhnya Datuk Sati mangaluakan pitih 5 juta. Pak Sultan maantakan ke ibu. Seolah-olah pitih itu dari Mak Gindo untuk manjapui Marapulai. Sudah tuh ke Mak Gindo bakatokan pulo ndak usah dijapui. Iya. Kalah kami dah. Kalah. Kainda pulo. Ibu mendapat 5 juta. Sedangkan Ir ndak diagih panibo. Agih dari panibo nggak Ir terima. Apa? Iko, si Samsir. Apakah sampai mati? Tapi banyak bana piti udah habis. Walaupun kuah tak tunggang kan nasi. Udah ambil sebagian. Caranya? Kata udah sio-sio ibu macik piti sebanyak tuh. Iya. Rancak disimpan ke abang. Dima perlu minta. Mas Halim tahu? Tahu. Balampo 500. Oh, 500. Tapi macam mana pun udah badoso dah. Dari mana datang doso? Udah kan baduto. Baduto untuk kebaikan Bu ya. Pokoknya ndak ada pihak yang dirugikan. Ya ndak? Taruhlah iyo. Kalau di kana-kana hebat juga jalan ceritanya. Rasa-rasa nonton film detektif. Bukan dah. Kalau menurut Ir serupa cerita si Jojon. Asabananyo, suksesnya drama satu babako, dek rapinya skenario yang disusun Inyak Datuk Sati. Dan karena telitinya sutradara yang dipaci Pak Sultan. Walaupun produser merasa jangan pertunjukan, Nan penting, penonton puas. Kawin Bajapui pun selesai.